Yang PNS itu aku, Mas. Bagian 4. Karya, Said saja. Sampai malam aku masih memendam kemarahan kepada Mas Bayu, karena semua sikapnya yang begitu mempedulikan keluarganya tanpa memperhatikan apa yang aku rasakan. Sehabis sholat maghrib semua anggota keluarga berkumpul di meja makan. Karena memang kami sudah terbiasa makan malam bersama-sama. Tapi memang tadi sore setelah pulang dari sekolah, aku tidak ikut membantu ibu mertuaku memasak di dapur. Hingga saat duduk di depan meja makan malam itu, wajah ibu mertua begitu masam ke arahku. Pasti disebabkan tadi sore aku tak membantunya memasak di dapur. Padahal baru 1 kali itu saja aku tak ikut bekerja di dapur. Biasanya aku yang menyiapkan semua keperluan, serta makanan untuk semua anggota rumah. Tapi memang tadi setelah berdebat dengan Mas Bayu, mengenai dia yang membelikan adik iparku sepeda motor baru, aku memang sengaja berdiam diri di kamar. Karena sungguh aku begitu kecewa dengan keputusan Mas Bayu yang tidak mendiskusikan apapun denganku. Di meja makan duduk semua anggota keluarga. Ada ayah mertua dan juga ibu mertua beserta Mas Bayu serta Mita yang terlihat begitu ceria. Aku yakin dia pasti sudah tak sabar ingin mengendarai sepeda motor baru itu besok ke kampus. Sementara saudara iparku yang lain yaitu Rianti tengah menyuapi anak bungsunya yang masih berusia 3 tahun. Sementara anak sulungnya duduk tepat di samping suaminya yaitu Mas Erwan. Mbak Rianti dan juga Mas Erwan ini sudah cukup lama menikah. Dan sampai saat itu mereka masih tinggal di rumah ibu mertua bersama dengan kami. Mereka memiliki 2 orang anak yaitu Ridho yang masih berusia 3 tahun dan juga Rian yang berusia 5 tahun. Mas Erwan ini bekerja jadi seorang tukang bangunan sama seperti pekerjaan yang dilakoni oleh ayah mertua. Jadi setiap hari ayah mertua dan juga kakak iparku itu bekerja bersama-sama. Karena memang mereka sering mendapat borongan untuk membangun sebuah rumah. Tapi semenjak Mas Bayu mereka ketahui menjadi seorang PNS, mereka seperti abai untuk keperluan rumah. Seringkali saat Mas Erwan mendapat proyek besar, dia hanya mempedulikan istri dan juga anak-anaknya saja. Sementara untuk kebutuhan rumah dia seperti abai dan tak memperdulikannya. Bahkan setiap kali aku meminta kepada Mbak Rianti untuk menambah uang belanja bulanan di rumah itu, Mbak Rianti selalu berkilah bahwa suaminya tidak mendapatkan upah yang besar, hingga hanya cukup untuk keperluan keluarga mereka saja, dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah. Padahal aku hanya meminta tambahan saja. Sementara ibu mertua selalu memasang wajah dongkol saat aku menyinggung uang belanja di rumah itu yang selalu dibebankan kepada Mas Bayu. Yang otomatis aku yang menanggungnya. Karena uang yang dimiliki oleh Mas Bayu berasal dariku. Enak betul jadi kamu ya Sekar. Setelah pulang sekolah bisa istirahat, leha-leha di kamar. Kemudian setelah waktu makan bisa dengan santainya duduk di sini. Lalu makan bersama dengan kami. Apa kamu tidak sadar kalau ibu begitu kerepotan menyiapkan makan malam tadi? Protes ibu mertua dengan wajah kesal ke arahku. Padahal aku baru saja duduk di depan meja makan. Aku seketika menatap ke arah wajah ibu mertuaku itu. Sebenarnya saat itu aku masih menaruh rasa marah terhadap keputusan Mas Bayu untuk membelikan adik iparku itu sepeda motor baru. Semua orang yang duduk di meja makan seketika menoleh ke arahku. Dari tatapan Mbak Rianti dan juga Mita aku bisa melihat bahwa mereka tidak suka akan kedatanganku. Bener juga ya Bu, kita repot-repot masak di dapur tadi sementara nyonya besar ini malah asyik istirahat di kamarnya. Ucap Mbak Rianti dengan suara ketus sambil sedikit menoleh ke arahku. Aku seketika memasang wajah jengkel mendengar komentar dari mereka terhadapku. Sementara Mas Bayu hanya diam saja sambil menikmati makanannya. Dia bahkan tak peduli sedikit pun ketika anggota keluarganya mulai menyindir dan merendahkanku. Padahal semua yang tersaji di atas meja makan saat itu berasal dari uang pribadiku. Tapi mereka semua beranggapan bahwa aku hanya numpang hidup saja di rumah itu. Padahal akulah yang sangat banyak berkorban untuk mereka semuanya. Tadi banyak tugas di sekolah Bu, membuatku jadi capek makanya istirahat tadi di kamar. Jawabku sambil menghembuskan nafas kasar. Karena tak melihat keinginan sedikit pun dari Mas Bayu untuk membelaku. Bahkan dia
seakan tidak mendengar perkataan dari ibu dan juga kakak kandungnya terhadap perkataan mereka yang begitu menyindirku. Jangan bohong deh, Sekar. Kamu itu hanya guru honor. Kenapa sok sibuk sekali sih? Sementara Bayu yang PNS saja siang hari sudah bisa pulang ke rumah. Sementara kamu setiap hari selalu pulang menjelang sore. Pasti kamu sengaja melakukan hal itu agar tidak bekerja di rumah, kan? Protes Mbak Rianti dengan wajah masam ke arahku. Aku seketika menoleh ke arah Mas Bayu yang tengah menikmati makanannya. Dia duduk tepat di sampingku, tapi dia seakan tak mendengar perkataan dari kakak kandungnya barusan. Pekerjaanku memang sangat banyak sekali di sekolah ya, Mbak. Kalau Mbak tak percaya tanyakan saja kepada Mas Bayu. Ucapku sambil menoleh ke arah suamiku itu. Tapi dia malah mengabaikan perkataanku dan tetap melanjutkan makan malamnya. Bilang saja itu hanya alasan, agar kamu bisa leha-leha di rumah ini. Awas saja kalau besok kamu tidak membantu pekerjaan di dapur. Ucap ibu dengan ketus kepadaku. Sementara ayah mertua hanya diam saja dan tetap melanjutkan makan malamnya. Aku merasa begitu terpojok di sana. Seakan-akan aku tak berguna sedikitpun di rumah mertuaku tersebut. Sementara Mita sejak tadi memasang wajah ceria. Sepertinya dia begitu bahagia saat itu. Mas Bayu, besok berikan aku uang jajan lebih ya. Soalnya aku ingin mentraktir teman-teman di kafe. Aku sudah janji kepada mereka. Ucap Mita dengan senyuman ceria ke arah Mas Bayu. Mendengar permintaan dari adik kandungnya itu, Mas Bayu seketika mengangkat kepala lalu refleks menoleh ke arahku. Dan kesempatan itu aku gunakan untuk sedikit memberikan kode kepada Mas Bayu agar tidak memenuhi permintaan dari adik iparku itu. Karena memang uang yang aku miliki hanya bersisa sedikit. Bahkan aku sanksi cukup untuk sampai akhir bulan nanti memenuhi kebutuhan di rumah itu. Tapi Mas Bayu malah memenuhi permintaan dari adik iparku itu. Tenang saja sayang, besok Mas tambahin uang jajanmu. Kamu pasti ingin memamerkan kepada teman-temanmu karena sudah memiliki sepeda motor baru ya? Ujar maaf Bayu sambil tersenyum. Tentu saja Mas, aku sungguh tak sabar ingin segera memakai sepeda motor baru itu pergi ke kampus. Teman-temanku pasti memujiku karena selama ini aku ke kampus menggunakan angkutan umum. Sementara sekarang aku sudah punya sepeda motor baru sendiri. Jawab Mita dengan senyuman ceria. Tentu saja boleh sayang. Bayu akan memenuhi semua keinginanmu. Jawab ibu mertua dengan lembut kepada putri bungsunya itu. Aku seketika menarik nafas panjang mendengar perkataan dari Mas Bayu kepada adik iparku itu. Aku sungguh tak mengerti halus bersikap bagaimana lagi di rumah itu. Aku benar-benar merasa hanya dimanfaatkan oleh Mas Bayu untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. Sementara semua anggota keluarganya selalu bersikap buruk kepadaku.